Dongenge Eyang Kakung. Pintu yang terkunci 2, kembali kelam. Bab 2 mencari jawaban. Keesokan harinya, tanpa membuang waktu, Rara pergi ke perpustakaan kota untuk mencari informasi tentang sejarah keluarganya. Ia yakin ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kutukan biasa. Namun, pencariannya tidak semudah yang ia bayangkan. Petugas perpustakaan tampak enggan membantunya. Wanita tua dengan kacamata tebal itu hanya menatapnya tajam ketika Rara menyebut nama keluarganya. "Untuk apa kau mencari informasi tentang keluarga itu?" tanya si petugas dengan suara dingin. Rara menelan ludah. "Saya hanya ingin tahu sejarah rumah lama peninggalan nenek saya," ujarnya lirih. Si petugas menghela napas panjang. "Banyak orang datang ke sini mencari tahu tentang rumah itu, tapi mereka selalu pergi dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apakah kau yakin ingin menggali masa lalu yang seharusnya dibiarkan terkubur?" Rara mengangguk tegas. Ia tidak punya pilihan lain. Tapi tampaknya petugas itu enggan untuk membantu Rara dalam mencari arsip-arsip keluarganya di masa lalu. Ia harus bersabar menunggu dan tidak boleh membuat petugas itu marah atau merasa diintimidasi untuk melayani dia dalam mencari arsip itu. Dia harus bersabar. Rara teringat dengan ayahnya yang selalu mengajarinya untuk selalu bersabar dalam menghadapi tantangan apapun. Harus bersabar, harus bertahan, jangan menyerah, jangan mundur. Itulah yang selalu diajarkan oleh ayahnya. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya petugas itu menyerah dan membawanya ke ruang arsip. Akan tetapi, catatan di sana tidak banyak. Kebanyakan dokumen telah hilang atau rusak, hanya beberapa kliping surat kabar lama yang masih tersimpan di sudut ruangan berdebu. Dengan jantung berdebar, Rara mulai membaca. Salah satu artikel yang ia temukan bertanggal lebih dari 80 tahun yang lalu. Berita itu berbicara tentang seorang perempuan dari leluhurnya yang menghilang secara misterius selama 7 hari, lalu kembali dengan tatapan kosong dan perilaku aneh. Ada pula berita lain tentang seorang pria yang ditemukan tewas di dalam rumah itu tanpa sebab yang jelas, matanya membelalak penuh ketakutan, seakan melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Semakin dalam ia membaca, semakin jelas pola yang muncul. Setiap generasi dalam keluarganya selalu kehilangan satu anggota keluarga secara misterius. Tidak ada penjelasan, hanya spekulasi dan desas-desus yang mengerikan. Lalu, ia menemukan artikel yang paling mengejutkan. Keluarga pemilik rumah tua di perbatasan kota diduga memiliki perjanjian dengan makhluk dari alam lain. Beberapa warga mengklaim telah melihat sosok bayangan bergerak di jendela rumah itu, meski waktu itu rumahnya sedang dalam keadaan kosong. Seorang saksi bahkan mengaku mendengar suara bisikan aneh setiap kali melewati rumah tersebut. Jantung Rara berdetak lebih cepat. Perjanjian dengan makhluk dari dunia lain. Apakah itu alasan mengapa keluarganya selalu mengalami kejadian aneh? Ia kembali ke kliping lain yang lebih tua. Di sana tertulis, kutukan ini tidak bisa dihancurkan hanya dengan merusak cermin. Kutukan ini hanya akan tidur sebentar, lalu bangkit lebih kuat. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah menemukan asal-muasalnya, dan menghancurkannya dari akarnya. Rara mengerutkan kening. Menghancurkan akarnya. Gumam Rara, akar kutukan ini masih tersembunyi. Ia menutup matanya sejenak, mencoba mengatur napas. Jika ini adalah warisan gelap keluarganya, maka ia harus menemukannya sebelum semuanya menjadi lebih buruk dan memakan korban lagi. Ia harus cepat bertindak sebelum terlambat. Dengan tekad yang bulat, ia tahu kemana harus pergi selanjutnya. Rumah tua itu menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang pernah ia duga. Dan kali ini, ia harus siap menghadapi kebenaran, seberapapun mengerikannya. Bersambung.